Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Angga. Aku tinggal di daerah Bandung. Aku bekerja di salah satu bar dan kafe yang ada di sana. Kali ini aku akan berbagi pengalaman mistis yang aku alami saat melakukan pendakian di sebuah gunung yang cukup terkenal di Jawa Barat. Mendaki gunung adalah salah satu hobi yang aku gemari saat aku punya waktu luang atau mungkin pas libur kerja. Hari itu aku merencanakan akan mendaki salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Biasanya, setiap aku melakukan pendakian, aku selalu ditemani oleh satu sahabatku, Sofyan namanya. Aku pun mengajak Sofyan dan merencanakan minggu depan akan naik gunung tersebut. Sofyan pun setuju. Kami memang selalu melakukan pendakian bersama, meskipun hanya berdua saja. Bisa dibilang kami ini satu tim pendakian. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Setelah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk mendaki, kami pun berangkat untuk mendaki gunung itu. Aku mengambil satu jalur yang katanya tidak terlalu ekstrim. Kami berangkat sekitar pukul 6 pagi dan sampai di kota Majalengka sekitar pukul 10 pagi. Kulihat cuaca saat itu sangat mendukung, terlihat cerah sekali. Sesampainya di sana, kami memutuskan untuk beristirahat dulu di base camp yang ada di bawah. Sesampainya di base camp, kami mengurus ini itu untuk pendakian. Kami mengurus surat izin mendaki, mengecek kelengkapan, sampai ketika itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Setelah mengurus izin, kami pun mulai mendaki. Cuaca yang cerah ditambah suara-suara burung yang ada di sana membuat aku dan temanku semakin bersemangat untuk mendaki. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Selama perjalanan, kami tidak melihat rombongan pendaki yang lain. Ya, mungkin karena waktu itu kami mengambil hari biasa, bukan weekend. Jadi, dan mungkin juga ada pendaki lain tapi mengambil jalur yang berbeda dengan kami. Singkat cerita, langit pun mulai gelap dan waktu menunjukkan jam 6:30 malam. Aku mengeluarkan senter untuk membantu penerangan malam itu dan meneruskan perjalanan. Tak lama berselang, temanku Sofyan bilang kalau dia melihat ada cahaya, tapi cahayanya sedikit redup, ditambah dia juga mendengar seperti ada orang mengobrol. Jaraknya tidak terlalu jauh di depan kami, mungkin sekitar 20 meteran. Mendengar itu, aku pun langsung berpikir, mungkin itu rombongan pendaki lain yang sudah sampai di pos 5, atau mungkin memang ada seseorang yang mendirikan tenda di sana sebelumnya. Kami pun berjalan mendekatinya, dan ketika sampai kami melihat ada sebuah tenda. Akhirnya ketemu tim lain juga, pikirku. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung mencari tempat kosong dan mendirikan tenda di sana. Walaupun lumayan jauh dari tenda yang sudah kami lihat sebelumnya. Setelah mendirikan tenda sambil beristirahat, kami pun membuat api unggun agar suasana lebih hangat.
sambil diselingi mengobrol dan membahas tentang perjalanan tadi. Bisa kurasakan keheningan malam ditambah suara api unggun yang membuat suasana di gunung ini terasa sangat sepi. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja kami dikagetkan dengan suara burung yang sangat keras. Namun, setelah didengar lagi, sepertinya ada yang janggal dengan suara burung itu. Suaranya seperti agak melengking. Awalnya yang kupikir suara burung, tapi lama-kelamaan sekarang lebih mirip suara perempuan. Yan, Sofyan, lo dengarkan suara burung apaan, Yan? Melengking kayak suara cewek. Namun berbeda denganku. Sofyan bilang dia tidak mendengarkan suara apa-apa dan malah mengajakku untuk segera masuk ke tenda dan segera beristirahat. Udara sudah semakin dingin dan jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun setuju. Kami pun memutuskan untuk bergegas tidur malam itu. Ketika aku sedang lelap tertidur, entah berapa lama, seketika itu juga aku terbangun karena kurasakan udara dalam tenda ini semakin lama semakin dingin. Dingin yang menusuk dan membuatku ingin buang air kecil. Aku coba membangunkan Sofyan yang saat itu masih tertidur pulas. Yan, Sofyan, bangun, anterin gue ke toilet, kebelet nih. Ku coba membangunkan Sofyan, namun Sofyan masih tertidur sangat pulas, seakan tidak mendengarkan ucapanku. Karena sudah tidak tahan lagi, aku pun langsung pergi keluar dan mencari tempat buang air kecil. Kunyalakan senter sambil mencari tempat yang pas dan tak lama aku pun menemukan tempat yang pas untuk buang air kecil. Aku pun langsung buang air kecil di dekat semak-semak dan buru-buru hendak kembali ke tenda. Namun belum sempat aku berbalik, tiba-tiba samar-samar aku mendengar ada yang menggeram. Ya, suara geraman. Yang aku takutkan itu adalah suara binatang buas yang ada di hutan tersebut. Perlahan aku coba mundur untuk kembali menuju tenda. Namun suara geraman itu semakin lama semakin jelas. Sepertinya suara itu semakin mendekatiku. Aku mundur perlahan sambil mengamati situasi dan kondisi yang ada di sana. Takutnya binatang buas itu memang sedang ada di dekatku. Sampai kurasakan seperti ada yang memegang pundakku dari belakang. Kuberanikan diri untuk berbalik dan astaga! Aku pun terkaget. Ternyata itu Sofyan. Ya elah Yan, lu ngagetin aja. Kirain gue siapa? Lo lagi ngapain di sini? Lo kencing di sini ya? Berani banget lo. Nggak lihat apa? Itu ada tanda larangan kencing di sini, balas Sofyan. Waduh, gak tahu gue. Habis udah kebelet soalnya, timpalku. Ya udahlah, gak apa-apa kali. Sofyan pun mengajakku untuk kembali ke tenda. Aku jadi teringat terus omongan Sofyan, karena sebenarnya tadi aku tidak melihat tanda larangan itu.
Tak mau berpikiran yang aneh-aneh, aku pun langsung bergegas kembali tidur. Belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara geraman itu lagi. Badanku merinding seketika, sepertinya ini bukan suara binatang buas, tapi seperti suara geraman seseorang. Suara itu terus-menerus masih terdengar olehku dan lama-kelamaan semakin terdengar sangat jelas. Kontan aku langsung membangunkan Sofyan dengan cara menendang-nendang kakinya. Namun Sofyan tidak merespon sampai suara itu pun hilang dengan sendirinya. Suara itu tidak terdengar lagi. Aku cukup lega saat itu. Namun jantungku masih berdegup sangat kencang. Perasaanku mulai tidak enak. Sedikit penasaran, aku memberanikan diri mencoba melihat keluar tenda untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Dan ketika aku melihat keluar tenda, baru saja sedikit kepalaku melongok, jantungku serasa mau copot. Kakiku lemas ketika tepat di depan tenda, aku melihat sosok makhluk tinggi besar, berbulu hitam lebat dengan bola matanya yang merah. Badanku bergetar seketika. Suara geraman itu berasal dari sosok besar itu. Dia menyeringai dengan gigi-giginya yang bertaring panjang dan tajam. Dia hanya terdiam sambil melihat terus ke arahku. Aku coba menggerakkan badan, tapi tidak bisa. Badanku seperti kaku membeku, dan perlahan sosok besar itu mencondongkan wajahnya mendekati ke arahku. Sambil menyeringai, dia berkata, "Sangeunah Nabi Jenteh, teu amit-amit acan." Aku langsung menutup kedua mataku, terus membaca doa-doa yang kuingat. Ingin rasanya aku berteriak sekencang-kencangnya, namun ketika itu lidahku seperti tertahan. Sampai akhirnya, aku bisa berteriak. Mendengar teriakanku, Sofyan pun tiba-tiba terbangun. Dia kaget melihat ke arahku. Dia berusaha menenangkanku. "Istighfar bro, istighfar, ngucap." Sofyan memintaku untuk terus beristighfar dan membaca doa. Singkat cerita, malam pun berlalu, pendakian pun dilanjutkan, hingga akhirnya selesai. Setelah turun dari gunung, barulah aku menceritakan apa yang kualami saat itu. Aku sepertinya melihat sosok penunggu yang ada di sana, dan dia berkata dengan bahasa Sunda yang lebih kurang artinya, sembarangan membuang sesuatu tapi tidak permisi terlebih dahulu. Mungkin dia marah gara-gara aku buang air kecil sembarangan. Ternyata jelas sekali ada larangan untuk masuk ke area sana, dan mungkin aku tidak melihatnya sehingga aku masuk ke sana ke arah yang terlarang dan malah buang air kecil di sana atau mengotori tempat itu. Kejadian ini menjadi pengalaman pertama bagiku bertemu makhluk seperti itu.
Sebenarnya sering ku dengar cerita-cerita tentang pendakian yang menyeramkan, tapi biasanya aku tidak peduli dan tidak percaya. Namun kali ini aku percaya bahwa mendaki sebuah gunung kita tidak bisa sembarangan. Nah, demikianlah cerita pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.